Seorang wanita warga Banyumanik, Semarang, Jawa Tengah menjadi korban perampokan dan penganiayaan oleh seorang pria yang diduga teman kencannya. Korban selamat setelah berpura-pura mati hingga akhirnya ditinggalkan pelaku. Seorang wanita bernama Fasiatul Rizky Arwantika, warga Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah, menjadi korban perampokan dan penganiayaan oleh seorang pria yang diduga teman kencannya. Korban ditemukan warga di tengah hutan lindung di Dusun Sepetek, Desa Kertosari, Kecamatan Singorojo, Kendal, Jawa Tengah. Dalam kondisi mengenaskan penuh luka senjata tajam. Saat ini korban masih menjalani perawatan di ruang IGD Rumah Sakit Dr. Suwondo, Kendal, Jawa Tengah. Nyawa korban bisa diselamatkan, namun sepeda motor, perhiasan, handphone, dan uang milik korban hilang diambil pelaku. Kejadian ini berawal saat korban berjanjian bertemu dengan pelaku yang sudah dikenalnya selama 6 bulan untuk membeli handphone. Sambil menunggu, korban diajak ke hotel di daerah Limbangan. Di dalam hotel, korban diajak berhubungan badan oleh pelaku namun menolak. Saat perjalanan pulang, pelaku menganiaya korban dan mengambil semua barang berharga milik korban dan melarikan diri. Menurut dokter, korban dibawa ke rumah sakit dalam kondisi luka di kepala, muka, dan leher. Beruntung korban segera mendapatkan pertolongan medis. Jadi gini, korban diantar polisi atas nama Pak Heru jam 3 pagi dengan luka di daerah kepala, muka, dan bagian leher. Yang paling parah itu luka di bagian leher. Luka tersebut sangat panjang dan dalam, panjangnya sekitar 20 cm, kedalaman 3 cm, lebarnya sekitar 10 cm. Keadaan pasien saat ini kita lagi dalam proses penstabilan, Mas, karena mengingat pasien kan datang dengan kehilangan darah yang sangat banyak. Nah, saat ini pasien dalam kondisi yang kurang stabil. Nah, sekarang kita lakukan transfusi untuk menstabilkan kondisi pasien. Kini polisi masih memburu pelaku dengan bekal keterangan sementara dari korban. Polisi sudah mengantongi identitas pelaku dan memburunya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Seorang pria ditangkap atas tuduhan pembunuhan seorang wanita di kamar sebuah hostel di wilayah Renon, Denpasar, Bali. Pelaku mengaku membunuh untuk menguasai harta milik korban usai keduanya berhubungan intim. WDS, 24 tahun, akhirnya diringkus tim gabungan Resmo Polda Bali dan Polresta Denpasar di kediaman mertuanya di Jember, Jawa Timur. WDS adalah pelaku tunggal pembunuhan seorang wanita bernama Dwi Farika Lestari, 24 tahun, di sebuah penginapan di Jalan Tukat Batanghari, Renon, Denpasar, Bali, Januari lalu. Petugas mengamankan pelaku berdasarkan alat bukti yang ditemukan di lokasi kejadian, serta sebuah senjata tajam yang digunakan membunuh korban. Dalam penyelidikan terungkap pelaku membunuh untuk menguasai barang berharga milik korban. Dalam pembunuhan berencana, kita mengetahui dengan niatnya adalah dia sudah sejak awal membawa senjata. Ini baru sebagian yang kita ketahui dari unsurnya. Dia sudah membawa senjata. Kemudian pendalaman lebih lanjut, tentu saja dari hasil penyidikan. Sementara kalau kita seperti tadi saya sampaikan, unsur yang sudah terpenuhi sejak awal adalah 365. Maksud dia untuk menguasai atau mengambil barang yang dimiliki oleh korban. Tersangka dijerat pasal berlapis, yakni pasal 36 KUHP tentang penganiayaan dan pasal 340 KUHP dengan pembunuhan berencana dengan ancaman pidana 15 tahun penjara. Sebelumnya wanita asal Subang, Jawa Barat ditemukan tewas tanpa busana di dalam kamar kos di Jalan Tukat Batanghari, Denpasar, Bali. Korban diduga tewas dibunuh karena ada luka senjata tajam di lehernya. Sementara sebuah rekaman kamera pengawas, ada seorang pria berjaket dan kenakan helm ojek online naik ke tangga kamar korban di lantai 2. Polisi juga menemukan sejumlah barang bukti di antaranya sebuah helm ojek online, jaket warna merah, dan sebuah senjata tajam yang diduga digunakan untuk menghabisi korban.
Keluarga korban histeris saat jenazah tiba di rumah duka di Dusun Karanganyar, Desa Kebondadas, Kecamatan Pusaka Jaya, Subang. Bibi korban tak kuasa menahan tangis kehilangan keponakannya yang tewas di sebuah hostel di Bali. Jasad korban disolatkan di masjid dekat rumah duka. Usai disolatkan, jasad Dwi dimakamkan di TPU Desa Kebondadas, Pusaka Jaya, Subang. Sesosok jasad wanita terikat tali dalam selimut menggemparkan warga Asahan, Sumatera Utara. Korban teridentifikasi bernama Winda Wulandari, warga Labuhan Batu yang diduga dibunuh teman dekatnya yang kini diburu polisi. Misteri jasad perempuan terikat tali dalam selimut di Dusun Satu Desa Tangga, Aek Songsongan, Asahan, Sumatera Utara terungkap. Korban teridentifikasi bernama Winda Wulandari, warga Kecamatan Rantau, Labuhan Batu, Sumatera Utara. Sebelum ditemukan tewas mengenaskan, wanita 29 tahun ini dilaporkan menghilang oleh keluarganya selama 2 hari. Jasad korban kini berada di Rumah Sakit Bayangkara, Kota Medan untuk diotopsi guna mengetahui penyebab kematian. Dari hasil pemeriksaan awal, Winda Wulandari dipastikan dibunuh. Polisi kini memburu terduga pelaku yakni teman dekat korban. Saat ini masih dalam proses perburuan Satreskrim ya. Namun dari hasil gelar dapat ditemukan sebuah informasi atau petunjuk yang tidak lain dan tidak bukan adalah orang terdekat daripada korban itu sendiri. Sebelumnya warga digemparkan dengan penemuan jasad wanita di pinggir jurang Desa Tangga, Aek Songsongan, Asahan. Jasad korban saat itu dalam kondisi terlilit tali dan terbungkus selimut. Polisi yang tiba di lokasi dibantu tim SAR kemudian mengevakuasi jasad korban. Sementara itu, pemirsa, seorang wanita muda ditemukan tewas di dalam lemari kamar sebuah hotel di Semarang, Jawa Tengah. Diduga wanita muda ini menjadi korban pembunuhan teman kencannya. Wanita muda penghuni kamar 102 Hotel Royal Phoenix di Jalan Sriwijaya, Semarang ini ditemukan meninggal di dalam lemari kamar hotel. Korban diketahui bernama Melianti, 24 tahun, warga Subang, Jawa Barat, dan sudah berada di hotel sejak 2 Februari lalu. Menurut pemesanan kamar dari aplikasi, seharusnya check-out pada 10 Februari. Korban ditemukan pertama kali oleh Suwarno, roomboy hotel, saat membersihkan kamar. Korban ditemukan dalam posisi tertekuk dan tertindih tas. Saksi pun melaporkan ke pihak hotel dan diteruskan ke polisi. Hari ini tetap kita bersihkan, barang-barangnya kita angkut aja sama petugas housekeeping-nya. Tetap kami angkut, beres-beres semua, ada masuk plastik, beresin toilet. Biasanya lemari ada baju-baju, saya cek lagi, loh, ada di dalam, ternyata ada si korban. Posisi gimana? Posisi ditekuk V gitu, Pak. Oh. Sama ditumpuk tas isi baju-baju. Polisi yang mendapat laporan langsung menuju tempat kejadian dan melakukan olah kejadian perkara serta mengidentifikasi korban. Dari hasil pemeriksaan, korban diduga dibunuh dengan dibekap hingga kehabisan nafas. Jadi seorang perempuan meninggal di dalam almari di kamar 102 Hotel Phoenix. Kondisinya gimana tadi, Pak? Kondisinya kaki di atas, nekuk, Pak. Jadi almari tekuk, kondisi kaki di atas. Ada luka-luka? Luka-luka ada atau memar-memar. Kaki 2 memar, pipi memar. Untuk keperluan penyelidikan lebih lanjut, korban dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Dr. Karya di Semarang. Saat ini petugas Satreskrim Polrestabes Semarang masih melakukan pengejaran terhadap pelaku yang diduga kuat teman kencan korban dan identitasnya sudah diketahui. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang oknum polisi menembak seorang wanita yang juga teman kencannya. Akibatnya korban menderita luka di mata dan harus dirawat di rumah sakit. Pemirsa, informasi ini sekaligus menutup program Realita hari ini. Saya Bernadetta Ginting pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.
Bribda AP Oknum Polres Padang Panjang, Sumatera Barat yang menembak seorang wanita di Pekanbaru akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Dari hasil pemeriksaan, Bribda AP tidak memiliki surat tugas dinas di Kota Pekanbaru. Ditambah, senjata api yang ia gunakan merupakan senjata pinjaman. Insiden penembakan terjadi di Jalan Kuantaran Raya Pekanbaru Sabtu dini hari. Akibat peristiwa ini, seorang wanita yang diketahui merupakan teman kencan Bribda AP terluka di bagian pelipis mata. Kemudian yang di kaca bagian belakang ini tembus ke dalam sehingga mengenai salah satu penumpang atas nama Rizky Oktaviani. Yang bersangkutan ini korban. Untuk korban saat ini dalam perawatan intensif. Sebelumnya, oknum polisi berinisial AP berpangkat Bribda ini diketahui menginap di salah satu hotel di Pekanbaru dan melakukan pemesanan teman kencan melalui aplikasi. Setibanya di hotel, keduanya kemudian cekcok hingga oknum anggota polisi ini marah dan melepas tembakan. Kini Bribda AP telah ditahan dan terancam hukuman 5 tahun penjara.